Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang fokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan organisasi non-profit. Konsep ini sangat penting karena lembaga publik mengelola dana publik dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Video kali ini akan membahas seputar konsep akuntansi sektor publik, mulai dari pengertian, jenis-jenis, tujuan, sifat, dan lain-lain. Yang pertama adalah asal-usul lahirnya akuntansi sektor publik. Sejak awal tahun 1990-an, paradigma pemerintahan di berbagai negara bergeser dari kelola pemerintahan formal atau ruling government menuju ke tata pemerintahan yang baik atau good governance dalam rangka menempatkan administrasi pemerintahan menjadi lebih berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Aparat pemerintahan juga menjadi tanggap akan tuntutan lingkungannya, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dengan prosedur yang transparan dan berakuntabilitas. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk kepentingan para pengguna informasi sebagai bahan pertimbangan, penilaian, dan pengambilan keputusan. Sedangkan sektor publik sendiri memiliki arti sebagai seluruh organisasi yang tidak dijalankan secara pribadi, namun didirikan, dibiayai, dan dioperasikan oleh pemerintah atas nama publik. Jadi, definisi akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jenis akuntansi sektor publik yang pertama adalah akuntansi pemerintah, bertujuan untuk memberikan informasi transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah yang dilaporkan ke pihak lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Yang kedua adalah akuntansi sosial, khusus untuk lembaga makro yang melayani perekonomian nasional, bertujuan untuk melakukan proses pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan kegiatan ekonomi pada organisasi non-profit. Tujuan akuntansi sektor publik yang pertama adalah tujuan pengawasan. Tujuan ini berguna dalam pengalokasian sumber daya dengan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan organisasi secara efisien, cepat, tepat, dan ekonomis atas operasional. Yang kedua, tujuan akuntabilitas. Tujuan akuntabilitas berguna dalam menyajikan informasi dan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atas sumber daya yang bermanfaat bagi manajer atau pengelola sektor publik. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi sektor publik tidak berorientasi pada laba, melainkan fokus pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tujuan utama memastikan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, pendanaan biasanya berasal dari pajak dan pendapatan negara lainnya, tanpa ekspektasi pengembalian atau bunga dari pemberi dana. Yang keempat, badan-badan pemerintahan mengikuti standar akuntansi pemerintah atau SAP, dan peraturan terkait. Sektor swasta dan unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK. Karakteristik lingkungan organisasi. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua, faktor kultural, yaitu yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa, budaya, sistem nilai di masyarakat, historis,
sosiologi masyarakat, dan karakteristik masyarakat. Yang ketiga ada faktor politik, yaitu mempengaruhi sektor publik antara lain hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, dan jaringan internasional. Selanjutnya yang keempat, faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Karakteristik lingkungan akuntansi sektor publik, yang pertama itu ada ciri struktur pemerintah dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi. Yang ketiga, adanya pengaruh proses politik. Dan yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah. Yang kedua, ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengadilan. Yang pertama itu ada anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengandalian. Konsep value for money. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain itu yang pertama meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan diberikan itu tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik kinerja inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Konsep good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama itu ada partisipasi masyarakat, yang kedua tegaknya supremasi hukum, ketiga transparansi, keempat peduli pada saat stakeholder, kelima berorientasi pada konsensus, keenam kesetaraan, efektivitas, dan efisien. Konsep good governance. Yang pertama, pemerintah daerah atau good public governance menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, dan yang terakhir, menyediakan public service yang efektif dan accountable. Selanjutnya, sektor swasta atau good corporate governance. Yaitu yang pertama itu menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan insentif bagi. Selanjutnya, masyarakat madani atau civil society. Yang pertama, menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagai sarana check dan balance pemerintah. Kesimpulan, akuntansi sektor publik memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan organisasi pemerintah yang berfokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dari akuntansi sektor swasta. Sektor publik tidak berorientasi pada laba, melainkan pada transparansi dan akuntabilitas. Sumber pendanaan utama berasal dari pajak dan pendapatan negara dengan standar akuntansi yang khusus yang diatur oleh pemerintah, seperti standar akuntansi pemerintah atau SAP. Lingkungan yang kompleks dan beragam faktor eksternal seperti ekonomi, politik, budaya, mempengaruhi praktik akuntansi ini. Dengan demikian, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban dan keadilan dalam penggunaan sumber daya publik demi kepentingan masyarakat.